Kalau mau menghidupkan Islam, mari sama-sama kita berjuang. Tapi kalau mau cari hidup untuk dengan menjual Islam, minggir saja daripada nanti bikin malu. Yang mengurus masjid, mari berangkat dari niat yang bersih. Ngurus masjid itu niatnya mau menghidupkan masjid atau mau cari hidup di dalam masjid. Kalau mau menghidupkan masjid, mari. Tapi kalau mau mencari hidup di dalam masjid, tolong minggir saja daripada nanti bikin aib. Yang jadi orang alim, mari berangkat dari niat yang bersih. Jangan memperjualbelikan fatwa, yang halal dikatakan haram, yang haram jadi samar-samar, nanti membingungkan umat. Berangkat dari niat yang bersih, membangun manusia, pembangunan. Ini barangkali istilah yang lebih kena. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita pada hakikatnya punya bakat. Secara fitrah yang kita bawa, bakat apapun kita ini punya. Saudara punya bakat jadi pemimpin, saudara pun punya bakat jadi pengkhianat. Saudara punya bakat jadi orang soleh, saudara juga punya bakat jadi orang salah. Saudara punya bakat jadi orang besar, saudara pun punya bakat jadi orang hina. Seluruh bakat ada di dalam diri kita. Tinggal nanti pertumbuhannya mana yang lebih subur. Saudara punya sifat berani, saudara pun punya sifat takut. Seberani-beraninya orang mesti ada sifat takutnya. Nanti mana yang tumbuh lebih subur? Kalau takutnya tumbuh lebih subur, dia akan jadi orang penakut. Kalau beraninya yang tumbuh lebih subur, dipupuk oleh lingkungan, pendidikan dan sebagainya, dia akan tumbuh jadi orang pemberani. Oleh karena itu, agama merupakan lingkungan yang subur untuk menumbuhkan benih-benih yang baik yang kita bawa bersamaan dengan lahirnya kita ke alam dunia ini. Setiap kita, saya, saudara, punya bakat jadi pemimpin, punya bakat jadi pengkhianat, punya bakat jadi pengabdi, punya bakat jadi koruptor, punya bakat jadi pemelihara, punya bakat jadi perusak. Tinggal nanti lingkungan, pendidikan yang menumbuhkan mana yang tumbuh lebih subur. Kalau lingkungan saudara lingkungan maling, maka sifat pengkhianat akan tumbuh lebih subur. Kalau nanti saudara jadi pemimpin, insya Allah korupsi. Lingkungan yang menumbuhkan sifat mengabdi, sifat berbuat tanpa pamrih, dikalahkan oleh sifat pengkhianat dan korupsi itu yang dibentuk oleh lingkungan, pendidikan, pengalaman dan sebagainya. Oleh karena itu, secara dini agama menanamkan, menyuburkan fitrah-fitrah yang baik yang kita bawa bersamaan dengan hadirnya kita dalam kehidupan ini. Sebab itu seorang penyair bernama Syauqi mengatakan dalam sebaik syairnya, waladatka ummuka ya ibna adam bakian wan nasu haulaka yadhakuna surura. Hai manusia, pada saat kamu dilahirkan kamu menangis dan orang lain di sekelilingmu ketawa. Kakek senyum dapat cucu baru, paman gembira dapat keponakan baru, sementara kita yang lahir menangis. Betul apa benar? Apa ada saudara yang begitu dilahirkan terus nyengir? Saya kira kabur dukunnya itu. Setiap kamu hai manusia lahir dalam keadaan menangis, orang sekelilingmu tertawa. Karena itu katakan kepada mereka yang senyum di sekelilingmu, hai manusia, pada saat saya dilahirkan saya menangis dan kamu semua tertawa. Baik manusia. Tapi nanti pada satu saat harus terjadi kebalikannya. Kalau dikala saya lahir saya menangis dan kau semua senyum, nantilah manusia. Kalau satu saat saya meninggalkan alam dunia ini, saya akan berangkat dengan senyum dan kalian semua akan berurai air mata. Kalau perlu dari Sabang sampai Merauke kibar bendera setengah tiang. Kalau perlu. Jangan terbalik, kita mati melotot orang malah gembira. Karena hidup selalu membawa sifat-sifat yang merusak. Inilah orang kedua yang menjadi musuhnya iblis dan beruntung menjadi musuh iblis. Siapa? Imamun adil, pemimpin yang adil.
Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, musuh iblis ghaniyun mutawadhi, orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang tidak sombong. Kaya apa saja, baik kaya oleh karena ilmu, orang yang kaya karena ilmu disebut orang alim. Baik kaya karena materi, orang kaya karena materi dinamakan hartawan. Baik kaya karena kedudukan, orang yang kaya karena kedudukan dinamakan pejabat. Orang kaya yang rendah hati itu musuh iblis. Beruntung dia menjadi musuh iblis. Iblis tidak senang ada orang kaya tidak sombong. Tapi iblis paling senang kalau ada orang kaya sombong. Lebih senang lagi iblis kalau ada orang miskin sombong. Masya Allah. Orang kaya sombong, walaupun iblis senang, orang masih bilang pantas saja dia sombong, kaya apaan aja punya. Udah miskin sombong, kira-kira yang disombongin apaan? Dalam segala bentuknya sombong ini Allah tidak senang, tapi iblis senang. Kenapa? Karena sponsor sombong iblis. Kan yang pertama kali sombong iblis toh. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia nggak mau. Ini kesombongan pertama yang terjadi dalam sejarah. Ketika ditanya kenapa kau tidak mau sujud iblis? Ah, saya kan dibikin dari api, Adam dari tanah. I am the best. Saya lebih hebat daripada iblis, daripada Adam. Adam baru kemarin dibikin, saya sudah lama. Kata Allah, kamu sombong iblis, ini surga bukan tempat orang sombong, keluar. Terusir dia dari surga. Jadi kesombongan pertama adalah kesombongan yang dilakukan oleh iblis, dan dia tanamkan itu kepada kita supaya jadi orang sombong. Karena itu sombong ilmu Allah nggak senang, tapi iblis senang. Mentang-mentang ada ilmunya, nih satu-satunya ustadz di sini ya, semua mesti ngaji sama gue. Kalau nggak ngaji sama gue, Islamnya kurang tapi bener. Sombong karena ilmu, sombong karena pangkat. Mentang-mentang pakai bintang di pundak, jalan pundak duluan. Yang wajar saja hidup ini. Sombong harta pun begitu. Kaum muslimin rahimakumullah. Orang kaya yang rendah hati dimusuhi oleh iblis, tapi dicintai Allah, dicintai Rasul, dicintai malaikat. Caranya bagaimana? Kembali kepada satu kesadaran bahwa pada saat terlahir ke alam dunia ini tidak ada yang pernah kita bawa. Kalau sekarang kita punya rumah, punya kebun, punya kendaraan, punya pabrik, punya segala macam benda, apa itu? Titipan. Pada suatu saat akan diambil kembali oleh yang menitipnya. Kalau titipan itu pandai kita jaga, pandai kita syukuri, titipan akan makin banyak. Sama juga kita dalam kehidupan. Kalau orang bisa kita percaya, saya mau pergi ke luar negeri, rumah saya titip kepada tetangga. Saya pulang dari luar negeri, isi rumah tetap tidak berkurang, malah dibersihi, malah disapu, dihilangkan kotorannya. Tentu bukan main syukur saya, girang saya. Akan bertambah kepercayaan saya untuk menitipkan apa saja. Ini makna la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmat. Tapi kalau kamu ingkar, azabku teramat pedih. Artinya apa? Nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang kaya ilmu lalu rendah hati, tidak selalu ingin menonjolkan diri. Ini kadang-kadang yang tanggung ini yang bikin berabe. Alim bener enggak, geblek bener juga enggak. Yang sedikit-sedikit mau nonjolin diri. Kalau enggak jadi imam enggak mau ke masjid, enggak jadi imam enggak mau ke musola. Pokoknya kalau enggak jadi imam marahan sama musola.
macam mana saudara-saudara kaum muslimin rendah hati, tidak selalu ingin menonjolkan. Sebab orang yang selalu ingin menonjolkan dirinya biasanya orang yang kekurangan kepercayaan kepada kemampuan dirinya sendiri. Dia selalu ingin dinomorsatukan, dia selalu ingin ditempatkan pada ranking teratas. Dia tidak percaya diri. Orang yang percaya diri dapat bersikap wajar dalam kehidupan. Begitu juga kaya karena harta, dengan menyadari bahwa harta bagaimanapun banyaknya titipan dari Allah, pada suatu saat akan kembali. Dia harus dimanfaatkan sesuai dengan kehendak yang menitipnya. Begitu juga kaya oleh karena pangkat, kedudukan dan jabatan, pada suatu saat jabatan itu akan hilang dari diri kita. Karenanya sering saya jelaskan bahwa pangkat di dunia ini yang paling tinggi pensiun. Titel yang paling akhir almarhum. Saudara setuju atau tidak, titel itu akan saudara dapat. Bagaimanapun kita cinta kepada pangkat, kedudukan, entah pada akhirnya suatu saat akan sampai kepada posisi yang namanya pensiun. Kalau sadarlah kita kepada pemikiran ke arah sana, maka untuk mencapai kekayaan, baik kekayaan harta, kekayaan kedudukan, tidak lalu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, tapi dibatasi oleh norma dan kaedah yang harus dia taati, baik kaedah agama maupun kaedah bernegara. Inilah orang ketiga yang menjadi musuhnya iblis, orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang tidak sombong. Yang keempat, saudara-saudara, tajirun shadiq, pedagang, pengusaha yang jujur. Iblis gedek betul, benci bukan main sama pengusaha, sama pedagang yang jujur, yang tidak ngurangi timbangan, tidak nipu pembeli, tidak barang yang jelek dibilang bagus, atau yang bagus di atas yang jelek di bawah, atau dicampur yang baik dengan yang jelek supaya kelihatan semuanya jadi baik. Semua orang ingin untung, tidak ada kecuali siapapun orangnya, dan itu wajar. Setiap manusia ingin mendapat keuntungan, kalau perlu dengan modal minimal mencapai keuntungan maksimal, seperti yang diajarkan oleh teori ekonomi. Itu kan yang namanya produktif kan. Satu usaha dinamakan produktif, bagaimana kita mengeluarkan modal minimal bisa mencapai keuntungan maksimal. Silakan. Bahwa manusia ingin untung itu insting, naluri, fitrah. Tidak ada orang yang mau rugi. Tapi cara mencapai keuntungan itu yang membedakan antara seorang muslim dengan yang bukan muslim. Sudah pernah saya sampaikan, apabila kaum pengusaha, para pedagang sudah dijangkiti penyakit yang tidak jujur, yang akan timbul adalah kekacauan ekonomi. Kekacauan ekonomi bisa menimbulkan revolusi sosial, dan revolusi sosial merupakan kiamat satu generasi. Semua kericuhan hampir bermuara dari perut, dan itu ekonomi. Orang nodong perut, orang korupsi perut. Ya walaupun korupsi kalau sudah kelas kakap tidak lagi sekedar urusan perut. Ya perut apa yang diurusin kalau korupsinya miliaran itu? Perut jin barangkali. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur, ini merupakan musuh iblis. Iblis tidak senang kalau ada pengusaha yang jujur. Iblis tidak senang kalau ada pedagang yang jujur. Tapi iblis akan tepuk tangan kalau pedagang sudah selingkuh, kalau pengusaha sudah nipu. Ada orang bilang, sekarang mah kalau jujur-jujur bener nggak makan apa-apa dong kita. Sebab katanya jangan lagi nyari yang halal, sekarang ini yang haram aja seret. Rupanya sering masang undian nggak pernah kena. Lalu bilang jangan yang halal, yang haram aja nggak kena-kena katanya. Sebenarnya bukan itu masalahnya, saudara-saudara. Bukan itu masalahnya. Masalahnya ialah bahwa kejujuran membawa keberkahan. Ini kalau kita berpikir dengan kacamata agama. Keberkahan merupakan sumber ketenangan.
Dan ketenangan ini tidak bisa dibeli dengan materi yang bagaimanapun banyaknya. Walaupun kita punya percetakan duit, ketenangan itu nggak bisa dibeli. Jangankan cuma punya duit banyak, percetakan duit saudara punya, mau membeli ketenangan yang berasal dari keberkahan, sulit. Jadi kejujuran membawa keberkahan, keberkahan membawa ketenangan. Jangan macam dulu tukang sol sepatu. Ditanya oleh temannya, "Bang, ngesol satu hari dapat berapa?" 200 rupiah. Sembayang enggak? Enggak. Islam? Islam, kalau Islam mah. Kata temannya, "Sembayang dah, kali aja besok dapat rezeki lebih banyak." Yang benar, iya. Sebab kalau orang sholat itu Allah dekat, nanti rezekinya ditambah. Beneran? Bener. Subuh sembayang dia. Habis sembayang sarapan, berangkat ke tempat dia ngesol, mangkal. Dari pagi sampai jam 11 belum ada juga yang ngesol. Mulai bimbang hatinya. Katanya kalau sembayang rezeki tambah. Tadi sembayang subuh sampai gini hari belum ada yang ngesol. Cobaan kali, sabar. Datang sholat zohor. Habis zohor nunggu lagi, belum juga ada yang datang ngesol. Udah mau pulang hampir maghrib, baru datang satu orang dandanin sendal jepit putus. Sudah bayar 25 rupiah, pulang dia si tukang sol ini, ketemu sama temennya yang nyuruh sholat tadi. Ditanya, "Bagaimana penghasilan ini hari?" Apa dijawab? "Gua kapok deh sembahyang." Kemarin nggak sembahyang dapat 200, sekarang begitu sembahyang jigo. Dia tidak sadar bahwa dengan dari kacamata agama, 25 rupiah yang membawa berkah jauh lebih baik ketimbang 200 uang panas. Dari kacamata agama, 25 rupiah yang membawa berkah lebih baik daripada 200 rupiah tapi panas. Sebab panas menjauhkan kita dari ketenangan. Itulah sebabnya maka pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur menjadi musuh setan dan beruntung. Sekarang jadi pengusaha jujur-jujur nggak dapat proyek, Pak. Kalau nggak bisa semur. Padahal agama sudah menjelaskan ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang nyogok dan orang yang disogok dua-duanya neraka. Kenapa? Join termasuk ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan kesalahan. Kalau hadiah, lain hadiah. Kalau sedekah, lain sedekah. Tapi yang namanya semir, suap, ar-rashi wal murtashi finnar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur merupakan salah satu roda perekonomian. Kegoncangan ekonomi akan menimbulkan dampak sosial yang sangat luas dan kompleks. Yang pada giliran puncaknya, dampak paling negatifnya, dia sanggup menggerakkan terjadinya revolusi sosial. Bukankah sebagian besar gerak hidup manusia dimotivasi oleh keinginan untuk mempertahankan kelangsungan hidup? Dan kelangsungan hidup artinya mulut. Mulut itu artinya perut, dan itu artinya makan. Setelah itu mungkin baru pangan, baru sandang, baru dia berpikir pakaian dan sebagainya. Jadi karena dia merupakan penggerak roda ekonomi, pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur mutlak diperlukan dalam kehidupan ini. Sebab sekali lagi, kejujuran akan membawa keberkahan, keberkahan memberikan ketenangan dalam kehidupan. Oleh karenanya kita umat Islam, biarin duit kita banyak, asal berkah. Itu tentu idealnya.
Ketimbang dikit tidak berkah, lebih baik ia banyak, ia berkah. Dan keberkahan itu datang lewat kejujuran. Kejujuran ini sudah dicontohkan oleh Rasul pada saat beliau berniaga ke negeri Syam. Dikala berumur 9 tahun, bahkan dikala berumur 25 tahun, seketika membawa dagangan Sayyidatuna Khadijah yang kelak jadi istri beliau.